Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di dalam channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya rindu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Sepanjang malam ini Tuhan telah menjaga, melindungi dan menyertai kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Dan di pagi hari ini Bapa, sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kuatkan kami, hiburkan kami, tegur kami, nyatakan janji-janji-Mu dan rencana-Mu bagi kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa berkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu ini, untuk mereka diberkati oleh firman Tuhan. Dan Engkau juga kiranya yang memberkati dan mengurapi hamba ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 118, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah tentang berseru kepada Tuhan di dalam kesesakan. Saudara, di dalam perjalanan hidup kita, setiap kita pasti pernah mengalami situasi-situasi yang sulit. Bahkan mungkin saat ini pun saudara sedang mengalami situasi yang sulit. Dan situasi yang sulit itu seringkali menyesakkan kehidupan kita. Kita mengalami situasi yang sulit mungkin karena persoalan dalam kehidupan kita. Kita mengalami situasi yang sulit mungkin karena masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah usaha, atau mungkin karena penyakit, dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan mungkin saat ini pun saudara sedang mengalami kesesakan itu oleh karena situasi yang sulit yang saudara sedang hadapi. Apa yang saudara lakukan ketika saudara mengalami kesesakan di dalam hidup saudara? Apa yang saudara kerjakan? Bagaimana saudara menghadapi situasi yang menyesakkan itu? Seringkali yang menjadi menyedihkan saudara adalah ada orang-orang yang ketika mengalami kesesakan hidup oleh karena masalah persoalan dan sebagainya, akhirnya dia menambah kesesakan hidupnya dengan menambah persoalan yang baru. Tindakannya, responnya memunculkan masalah baru. Dan itu yang saya rindu kita waspadai saudara di dalam kehidupan kita. Di pagi hari ini saya rindu kita belajar. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami kesesakan di dalam hidup saudara. Jangan sampai kesesakan yang saudara alami akan bertambah-tambah karena saudara salah menanggapi, karena saudara salah meresponi, salah bertindak, salah mengambil keputusan terhadap kesesakan hidup yang sedang saudara alami. Kesesakan yang saudara alami itu bisa menghancurkan hidup saudara, tetapi kesesakan yang saudara alami itu juga bisa menjadi batu loncatan untuk saudara mengalami mujizat. Kalau saudara mengalami kesesakan karena masalah di tengah-tengah bisnis saudara, dengar saudara, itu bisa menjadi batu loncatan untuk memperbesar dan mengembangkan bisnis saudara.
Kalau saudara mengalami kesesakan oleh karena saudara mengalami masalah dan persoalan dalam hidup saudara di tengah keluarga saudara, itu bisa menjadi loncatan untuk saudara memperbaiki sehingga ke depan semuanya menjadi lebih baik. Kalau saudara mengalami kesesakan oleh karena penyakit saat ini, itu bisa menjadi satu pengalaman yang luar biasa ketika saudara mengalami mujizat di hadapan Tuhan jika saudara hadapi dengan benar. Artinya apa saudara? Kita harus menghadapi situasi kesesakan yang kita alami dengan cara yang benar supaya itu akan menghasilkan mujizat. Nah saudara, yang saya rindu kita belajar saat ini adalah dari pengalaman pemazmur yang dia catat di dalam Mazmur pasal 118 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 ini, di mana dikatakan di ayat 5, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Saudara, pemazmur menuliskan pengalaman kehidupannya ketika dia mengalami kesesakan, di mana dalam konteks ini kesesakan yang dia alami oleh karena orang-orang memusuhi dia, orang-orang membenci dia. Orang-orang melakukan sesuatu yang membuat dia ada dalam kesulitan. Dan di dalam kesulitan itu dia hadapi dengan cara yang benar. Sampai pada akhirnya dia menyaksikan bahwa dia memandang rendah orang-orang yang membenci dia. Artinya apa saudara? Dia menganggap tidak ada artinya orang-orang yang menimbulkan masalah, yang membuat dia mengalami kesesakan dalam kehidupannya. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa masalah yang menyesakkan itu akhirnya menjadi masalah yang tiada artinya bagi dia? Karena saudara, dalam kesesakan itu di ayat 5 dia berkata, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Jadi dia menghadapi masalah dan kesesakan dalam hidupnya dengan cara berseru kepada Tuhan. Pemazmur ini menegaskan bahwa kesesakan-kesesakan yang dia alami dalam hidupnya, dia hadapi dengan berseru kepada Tuhan, dengan berlari kepada Tuhan, dengan mengadu kepada Tuhan, dengan mengungkapkan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Itu yang dia lakukan saudara. Bagaimana dengan saya dan saudara? Dalam kesesakan yang kita alami dalam hidup kita, kemana kita berlari? Tidak sedikit saudara dalam kesesakan yang dia alami oleh karena masalah, persoalan dan sebagainya. Ada orang-orang yang akhirnya lari kepada okultisme, perdukunan. Banyak masih orang yang seperti itu di zaman modern ini. Itu akan menimbulkan masalah yang lebih besar ke depan. Tidak sedikit juga orang yang ketika mengalami kesesakan oleh karena masalah, dia akhirnya mencari jalan keluar yang lain, bukan dengan jalan Tuhan, dan akhirnya akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Satu-satunya cara terbaik dalam menghadapi segala kesesakan yang kita alami di dalam hidup kita adalah lari kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan dalam segala kesesakan yang kita alami. Saat ini apakah saudara menjadikan Tuhan tempat saudara berlari, mengadu dan berseru dalam kesesakan hidup yang saudara alami? Kalau itu yang saudara lakukan, maka pada akhirnya saudara akan mengalami kelegaan. Masalah itu menjadi sesuatu yang tidak berarti bagi saudara karena Tuhan campur tangan. Kita akan melihat saudara, yang saya rindu kita belajar, ketika pemazmur ini menjadikan Tuhan tempat dia mengadu dan berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang dia alami, apa yang Tuhan kerjakan? Kita lihat saudara, masih di ayat 5. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, dan lihat yang disaksikan oleh pemazmur ini, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Saudara rindu mengalami kelegaan dari kesesakan yang mungkin saat ini sedang saudara hadapi?
Saudara rindu mengalami kelegaan atas masalah, persoalan, beban, persoalan hidup yang menghimpit dan menyesakkan kehidupan saudara. Saudara rindu mengalami kelegaan, berserulah kepada Tuhan. Karena orang yang berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang dia alami, firman Tuhan menegaskan bahwa orang itu akan mengalami kelegaan. Karena Tuhan akan menjawab dia dalam kesesakan yang dia alami ketika dia berseru kepada Tuhan. Saudara, kalau kita saja sebagai orang tua ketika anak-anak kita bermasalah dan kemudian dia datang kepada kita, dia berkata, "Pak, aku sedang bermasalah, aku memiliki masalah." Dia berkata, "Ma, aku sedang bermasalah, aku sedang mengalami kesesakan persoalan dalam hidupku." Maka sebagai orang tua kita akan bertindak, melakukan bagian kita. Kita akan meresponi anak kita yang mengadu kepada kita. Apalagi Tuhan, saudara. Tuhan berkata, kalau engkau saja, Bapa yang jahat, tahu memberi dan melakukan yang terbaik bagi anakmu, apalagi aku, kata Tuhan. Ketika dalam kesesakan kita datang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab kita dan Dia akan memberi kelegaan kepada kita. Saat ini, saudara, dalam kesesakan yang sedang saudara hadapi, berserulah kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab saudara, dan Tuhan akan memberi kelegaan kepada saudara. Itu yang pertama, saudara, yang dilakukan dan dialami oleh pemazmur ini. Dalam kesesakan yang dia alami, dia datang berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Lalu yang kedua yang dia alami adalah ayat yang ke-6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yang kedua yang dia alami adalah Tuhan membela dia. Tuhan berdiri di pihaknya. Di mana dalam konteks ini, saudara, dia sedang dimusuhi. Ada musuh yang ingin mencelakakan dia. Ada musuh yang ingin melakukan sesuatu yang merugikan dia, membinasakan dia. Ada musuh yang membenci dia. Tetapi dalam semua yang dia alami itu, dia datang dan berseru kepada Tuhan. Dan ketika dia berseru kepada Tuhan, akhirnya dia mengalami kelegaan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan berdiri di pihaknya, karena Tuhan membela dia. Adakah saat ini saudara butuh pembelaan dalam perjalanan kehidupan saudara? Saudara mengalami kesesakan dan saudara membutuhkan pembelaan. Kalau manusia yang membela saudara, dia terbatas, saudara. Kalau manusia yang membela saudara, maka biasanya manusia ada hal yang dia inginkan, maka dia membela saudara. Satu-satunya pembela saudara yang rela mengorbankan segalanya bagi saudara adalah Tuhan. Dan firman-Nya ini menegaskan, kesaksian pemazmur ini menegaskan bahwa ketika dia mengalami kesesakan, dia berseru kepada Tuhan. Dan ketika dia berseru kepada Tuhan, dia mengalami kelegaan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan membela dia. Tuhan berdiri di pihaknya. Apapun yang saudara alami hari ini, saudara, apapun yang saudara alami dalam hidup saudara, ketika engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan membela engkau. Tuhan berdiri di pihakmu. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja. Dia membela kehidupan saudara. Berserulah kepada Dia. Mengadulah kepada Tuhan dalam segala perkara yang saudara alami. Tuhan pasti membela kehidupan saudara. Kemudian, saudara, hal ketiga yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan pemazmur ini yang dia saksikan, ketika dia mengalami kesesakan, dia berseru kepada Tuhan. Akhirnya dia mengalami kelegaan karena ayat 7 ditegaskan, Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Dia berkata, Tuhan menolong aku. Berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, itu yang dia lakukan. Dan yang dia alami adalah Tuhan menolong dia. Hari ini, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ketika saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kehidupan saudara. Saat engkau berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang saudara alami, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan menolong kehidupan saudara. Dalam hal apa saudara butuh pertolongan?
Saudara butuh pertolongan dalam kehidupan pribadi saudara, di dalam kehidupan keluarga saudara. Saudara butuh pertolongan di tengah-tengah pekerjaan saudara. Saudara butuh pertolongan untuk mengembangkan bisnis saudara, usaha saudara yang mungkin mengalami kesulitan saat ini. Saudara membutuhkan pertolongan dalam penyakit saudara. Saudara butuh mujizat Tuhan. Saat ini datanglah berseru kepada Tuhan, karena Dia akan menolong setiap kita yang berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Kita sudah belajar dari pengalaman hidup pemazmur ini, di mana dia menyaksikan pengalaman hidupnya, bahwa ketika dia mengalami kesesakan, maka dia berseru kepada Tuhan. Dan ketika dia berseru kepada Tuhan, dia mengalami kelegaan saudara. Kenapa? Karena yang pertama, Tuhan menjawab dia saat dia berseru kepada Tuhan. Dia mengalami kelegaan. Kenapa saudara? Karena yang kedua, Tuhan membela dia, Tuhan berdiri di pihaknya. Dan kemudian yang ketiga, dia mengalami kelegaan dari kesesakan karena dia berseru kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan menolong dia. Hari ini, ketika kita mengalami kesesakan dan kita berseru kepada Tuhan, kita akan mengalami Tuhan menjawab kita. Tuhan membela dan dia berdiri di pihak kita, dan Tuhan menolong setiap kita. Biarlah saat ini saudara, apapun yang saudara alami di dalam hidup saudara, berserulah kepada Tuhan dan alami kelegaan ketika saudara berseru kepada Tuhan, karena Dia akan menjawab saudara. Dia ada di pihak saudara, Dia menolong saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara sepanjang hari ini, renungkan firman Tuhan ini dan buat komitmen. Dalam segala kesesakan yang saudara alami dalam hidup saudara, berserulah kepada Tuhan dan alami janji firman Tuhan. Dia akan menjawab saudara. Dia ada di pihak saudara, membela saudara, dan Dia pasti menolong setiap saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Biarlah di sepanjang hari ini, dalam segala kegiatan saudara, saudara melaksanakan segala kegiatan saudara dengan merenungkan firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan. Dan saya berdoa, janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Saudara mengalami kelegaan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan, dan sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Mari ambil komitmen bersama untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa, karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka,
Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan. Dalam bidang apapun mereka bekerja, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini oleh karena sulitnya
mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat,
Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.